Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Di videoku kali ini saya akan membahas tentang Miana lagi ya teman-teman. Dulu pernah posting yaitu tentang bagaimana cara memperbanyak Miana. Nah, untuk saat ini saya akan berbagi tip yaitu bagaimana membuat Miana kita menjadi cepat rimbun. Sudah berapa banyak koleksi Miana yang kalian punya teman-teman? Kalau saya banyak sekali ya teman-teman. Miananya macam-macam, ada yang biasa dan juga ada yang premium. Cara penanamannya mudah, perawatannya mudah, memperbanyaknya juga mudah, dan harganya pun juga murah. Siapa sih yang nggak tertarik kalau warnanya cantik-cantik seperti ini? Mungkin ada orang bilang kalau ini adalah jenis bayam-bayaman. Namun karena coraknya yang sangat cantik, banyak juga yang naksir ya teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat Miana kita cepat rimbun? Langsung saja kita simak videonya ya teman-teman. Tapi jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Saya ucapkan selamat datang kalau yang sudah subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notif terbaru dari uploadan video saya. Di akhir video nanti akan saya cantumkan katalog Miana dari koleksi saya ya teman-teman. Jadi jangan di skip. Barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama. Tanaman Miana itu tahan banting ya teman-teman. Kena hujan nggak masalah, kena panas malah bagus, coraknya semakin terlihat ya teman-teman. Nah, seperti ini adalah tanaman Miana saya, barusan hujan ya teman-teman, jadi warnanya semakin cerah-cerah seperti ini. Miana itu mudah ya teman-teman, jadi nggak perlu perawatan khusus, asalkan kena sinar matahari full dia nanti warnanya akan semakin cerah. Dan juga jarang sekali kena penyakit, paling-paling kena belalang gitu aja ya, belalang ataupun mungkin cabuk ya bahasanya kalau di tempat saya, mungkin gitu. Cuma tinggal kita semprot saja nanti dia juga hilang sendiri. Atau ulat mungkin ya, ulat kan sering soalnya ini jenis daun-daunan. Saya nanamnya satu pot itu satu pohon ya teman-teman, jadi rimbun kayak gini. Meskipun hanya satu pot tapi kelihatan banyak. Nah, ini satu pot ya teman-teman, bercabang-cabang kayak gini. Potnya ukuran 25 teman-teman, bisa langsung ditanam di tanah juga boleh, misalkan di tempat-tempat bekas kaleng-kaleng apa itu juga boleh ya teman-teman. Kalian bisa lihat tunas-tunasnya banyak sekali ya teman-teman. Ini sudah mau bertunas lagi. Saya melakukan perawatan yaitu dengan pemupukan seminggu sekali. Pemupukannya saya gunakan kompos biasa ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan NPK ataupun jenis pupuk yang lain. Kalau saya kompos biasa, kadang pakai kohe kambing, kadang juga pakai kohe sapi, karena tempat saya masih banyak peternakan ya teman-teman. Tapi juga ada takarannya teman-teman, jangan banyak-banyak. Kalau menggunakan NPK ditaruh di pinggirnya pot gitu aja, sekitar 5-10 butir gitu aja. Tapi rutin ya teman-teman, rutin seminggu sekali biar nanti cepat rimbun. Kemudian sering kita pangkas pucuknya itu ya teman-teman. Jadi kita pruning seperti vinca. Kalau nggak kita pruning nanti dia akan terus tinggi. Tapi kalau sering kita pruning, nah seperti ini baru saya pangkas. Ini sudah tunasnya sangat banyak ya teman-teman, masih kecil-kecil tapi sudah bertunas banyak. Nah, yang ini juga ya teman-teman, ini pohonnya juga masih kecil tapi sudah banyak tunasnya kayak gini. Nah, ini kalian bisa lihat ya teman-teman. Sedangkan hasil pangkasannya jangan dibuang ya teman-teman. Hasil pangkasannya meskipun hanya pucuk saja, mudah banget, itu bisa ditanam ya teman-teman. Kalau saya jualnya ada yang sudah berakar dan ada yang masih setek batang. Kalau yang sudah berakar biasanya kecil-kecil soalnya hasil pangkasan dari ini. Kalau setek batang agak panjang-panjang ya teman-teman. Nah, cara untuk memangkasnya bisa menggunakan
pisau, gunting atau pakai tangan langsung ya, soalnya kan seperti bayam ya, jadi empuk, jadi pakai tangan saja bisa. Ini tanaman saya yang sudah tinggi, kalau nggak dipruning lagi dia nanti akan jelek ya teman-teman, nggak bisa rimbun. Nah seperti ini langsung saya pangkas saja, kemudian pangkasannya bisa ditanam lagi. Meskipun hanya pucuk saja ataupun hanya daun satu helai saja itu bisa ditanam ya teman-teman, itu bisa berakar. Jadi nggak usah khawatir nanti kalau misalkan harus yang tua baru ditanam, enggak, masih pucuk saja bisa, tapi ada triknya ya teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk menanam miana ini biar cepat berakar? Kalau saya 3-5 hari itu sudah keluar akar ya, meskipun hanya sedikit. Menanamnya pertama jangan dihujan-hujankan ya teman-teman. Diletakkan di tempat yang tidak kena hujan. Ada sinar mataharinya tidak masalah, yang penting nggak kena hujan ya teman-teman. Ini saya asal tancap saja. Ini kena sinar matahari tapi sore ya teman-teman, tapi kalau pagi tidak kena sinar matahari soalnya menghadap ke barat. Ini asal tancap saja, tanahnya basah dan juga tidak saya siram-siram ya teman-teman. Siramnya asal-asal saja, kalau ingat nanti jangan sampai terlalu basah juga, soalnya kalau terlalu basah dia nggak mau, kan tanamannya masih mini sekali, masih imut, masih muda, jadi kalau terlalu basah nanti dianya akan lonyot. Jadi teman-teman, kalau teman-teman beli miana dalam stek batang, biasanya di online itu kan jualnya stek batang ya teman-teman, jadi jangan takut mati, soalnya biasanya kalau penjual miana seperti saya itu sebelum saya kirim itu sudah saya rendam dengan B1. Jadi setelah tiba di pelanggan nanti nggak perlu kita rendam lagi. Ini adalah contoh dari miana saya yang sudah hidup ya teman-teman, masih kecil sekali, ini juga hasil pruning jadi masih kecil sekali, ini sudah berakar cepat sekali ya teman-teman. Asalkan jangan dicabut-cabut, juga jangan sering disiram. Kalau misalkan sehari 1 kali saja tidak masalah ya siramnya, pokoknya asal jangan terlalu becek gitu aja. Juga jangan dihujan-hujankan kalau masih belum berakar. Tapi kalau sudah berakar, kalau sudah berakar bisa dihujan-hujankan. Kalau sudah berakar dihujan-hujankan malah cepat sekali rimbun ya teman-teman. Dan lagi waktu menanam pertama kali itu jangan pakai kompos dulu, jangan pakai pupuk dulu. Jadi tanah biasa sama sekam juga boleh, tanah biasa saja juga tidak masalah ya teman-teman. Tanah biasa pun juga bisa. Ini masih kecil juga sudah banyak tunasnya ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi waktu tadi sudah hidup langsung kita pangkas. Kalau nanti bermasalah dengan daunnya bolong-bolong atau ada hama yang menyerang, kita tinggal semprot saja. Beli fungisidanya di toko pertanian ada ya, bilang saja untuk menyemprot ulat ataupun belalang gitu, tinggal kita semprot. Nah sangat mudah ya teman-teman. Semakin kita letakkan di tempat yang full sinar matahari, semakin warnanya semakin terlihat, coraknya semakin cantik ya. Ini adalah contoh miana yang mau saya kirim ke pelanggan ya teman-teman. Ini stek batang, jadi saya rendam dulu dengan vitamin B1. Jadi nanti setelah di pelanggan tiba, nanti nggak perlu direndam lagi, tinggal kita tancapkan saja. Sedangkan koleksi saya bisa dilihat di sini ya teman-teman, koleksinya banyak sekali. Ini ada miana biasa dan juga ada miana premium. Untuk pemesanan bisa dilihat, itu sudah ada kontak WA saya ya teman-teman. Kalau mau pesan silahkan. Sangat mudah sekali cara penanamannya dan perawatannya. Saya kira video saya sudah cukup ya teman-teman. Sangat mudah sekali untuk penanaman miana, perawatannya juga mudah, harganya juga murah. Nah bagi teman-teman yang minat silahkan order ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye bye.